40 tahun silam, sebongkah meteorit menabrak bumi. Sejak itu, sebagian benua tenggelam. Semenanjung Korea berubah menjadi gurun. Dari semua populasi, hanya 1% yang selamat. Akibat tabrakan itu, udara bumi menjadi tercemar. Seorang ilmuwan membuat benda yang disebut air core untuk mengubah oksianium menjadi oksigen. Sumber daya manusia menjadi langka. Dengan kode QR, para penyintas dikategorikan sebagai penyintas umum, khusus, dan inti. Namun penyintas yang tidak terpilih disebut sebagai pengungsi dan hidup sengsara. Akibat kekurangan oksigen dan kelaparan, sebagian pengungsi menjadi pemburu dan perampok. Di masa itu, kurir beralih fungsi sebagai pendistribusi oksigen dan kebutuhan pokok agar para penyintas bertahan hidup. Mereka harus tiba tepat waktu, melewati gurun pasir yang dipenuhi polusi, serta menghindar dari serangan pemburu. Mereka juga harus terlatih dan siap mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan truk logistik dari para pemburu. Namun banyak orang-orang yang bercita-cita menjadi kurir, karena satu-satunya harapan bagi para pengungsi tanpa kode QR adalah menjadi kurir. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang saat itu hendak bertarung melawan beberapa lawannya. Tapi dengan mudahnya, pria ini berhasil membantai mereka semua. Lalu scene berpindah ke distrik umum. Saat itu seorang kurir sedang mengantar oksigen ke tempat tersebut. Untuk mendapatkan oksigen, para penyintas harus membelinya dengan harga yang tidak murah. Akan ada hukuman bagi para penyintas yang ketahuan menyelundupkan pengungsi ke distrik, di mana hukumannya mereka bisa ditahan oleh pihak kepolisian. Tapi ada satu keluarga di distrik umum yang berhasil menyusupkan seseorang selama berbulan-bulan tanpa ketahuan. Nama mereka sedikit mirip. Ini adalah Jung Seol Ah dan ini adalah Jong Seol Ah, atau kita sebut saja sebagai Mayor Jung. Dan pengungsi di rumah itu bernama Yoon Sawol, pemuda yang bercita-cita menjadi kurir untuk bisa mendapatkan kode QR. Namun dia ketahuan keluar dari rumah tanpa izin Mayor Jung, sehingga ia dihukum tidak boleh keluar rumah selama 15 hari. Setiap malam, udara akan dimurnikan untuk meminimalisir polusi yang semakin berbahaya. Keadaan sangat berbeda terjadi di distrik inti yang merupakan tempat tinggal para penguasa. Perjalanan ke sana harus melewati beberapa distrik, seperti distrik pengungsi yang merupakan tempat tinggal para pemburu, dan distrik khusus yang berada satu level di bawah distrik inti. Keadaan berbeda terlihat ketika memasuki distrik inti. Di sana tidak terlihat gurun pasir sama sekali, melainkan gedung-gedung pemerintahan. Dan ini merupakan gedung milik grup Chonmyong, di mana saat itu presiden berkunjung ke gedung itu. Dan ini adalah Jae-jin. Saat ini presiden berencana untuk melakukan relokasi bagi warga distrik khusus karena populasi di sana bertambah padat. By the way, Jae-jin lah yang membuat tempat ini yang sudah berdiri selama 40 tahun. Dia juga merupakan pencipta air core yang berfungsi untuk mengubah oksianium menjadi oksigen. Sekarang dia juga sedang membangun tempat relokasi baru untuk warga distrik khusus yang bernama Distrik A. Dia punya seorang putra yang sekarang menjabat sebagai direktur utama grup Chonmyong. Sebelum hukumannya dimulai, ia datang ke rumah kakeknya dan mengajak beberapa temannya untuk mencuri persediaan. Kebetulan, truk yang mereka incar dikemudikan oleh seorang kurir legenda yang dikenal sebagai 58. Tapi aksi pencurian mereka berhasil diketahui dan 58 melempar teman-teman Sawol ke tengah gurun pasir. Sementara Sawol berhasil masuk, tapi ketika melihat bahwa ia berhadapan dengan kurir legenda, Sawol pun mengenalkan diri dan mengajaknya bertarung. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terjadi badai pasir yang sangat dahsyat. Setelah melewati badai pasir, 58 ternyata sudah sampai ke tujuan, yaitu distrik A. Di sisi lain di distrik A, terlihat Mayor Jung yang saat itu bertugas di pintu masuk. Di dalam distrik, mereka menemukan truk milik 58 yang terparkir. Mayor Jung pun memperingatkan bahwa area distrik A merupakan area terlarang untuk dimasuki kurir. Setelah mengecek identitasnya, 58 dipersilahkan pergi. Lalu ia pergi ke area distrik pengungsi.
di mana sebagian besar penghuni di sana merupakan para pekerja kasar dan kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Saat itu 58 bahkan menemukan seorang anak kecil yang pingsan akibat kehabisan oksigen. Ketika tersadar, dia menjelaskan bahwa ayahnya pergi untuk membeli oksigen. Dia memegang buku tentang kiat-kiat menjadi kurir, di mana ia ingin sekali menjadi kurir seperti idolanya, yaitu 58, yang terkenal sering menolong para pengungsi dan membagikan oksigen serta pangan secara gratis. Bahkan 58 dijadikan harapan bagi para pengungsi. Dia juga memiliki beberapa anggota dengan keahlian yang berbeda-beda, tapi dengan satu tujuan, yaitu menolong para pengungsi. Sementara hukuman Saul dimulai hari itu. Kali itu Sul'a mendapat kiriman paket oksigen, di mana kurir yang mengirimnya adalah kurir favoritnya. 오다스틸 기사님 아니네요? Saat 58 baru saja pergi, tiba-tiba ada beberapa pria yang menerobos masuk. Melihat hal itu, Saul berusaha keluar dan melawan mereka, hingga ia berhasil mengalahkan mereka. Tapi ternyata Sul'a sempat terkena beberapa peluru, sama halnya seperti Saul yang tertembak di belakang kepalanya. 58 yang belum jauh lantas kembali dan mendapati bahwa keluarga itu telah terbantai. Dia pun langsung membawa mereka, tapi hanya Saul yang selamat, sedangkan Sul'a tak terselamatkan. Mayor Jung yang melihat adik perempuannya mati terbunuh meminta anggotanya menyelidiki motif pembunuhan yang terjadi, di mana salah satu anggotanya menduga kalau ini merupakan penculikan di distrik umum. Sebelum sadar, Saul sempat bermimpi saat ia pertama kali diselamatkan oleh keluarga Jung. Ia pun sangat kaget mendapat kabar tentang kematian Sul'a. Sama halnya dengan 58 yang heran karena melihat Saul masih hidup padahal sudah tertembak di bagian kepala, di mana ternyata peluru itu mengenai tengkorak kepalanya dan terlihat peluru itu seperti hancur. Beberapa waktu kemudian, Mayor Jung memanggil 58 ke distrik khusus guna diinterogasi, mengingat dia satu-satunya saksi mata saat penculikan terjadi. Sebelumnya di distrik umum pernah terjadi kasus penculikan yang sama. Bahkan cara penculikannya juga sama, yaitu dengan merusak kamera pengawas di TKP dan juga mengambil kartu memori yang terpasang di rumah. Tapi perbedaannya, kasus kali ini disertai dengan pembunuhan. Kemudian 58 pun menceritakan bahwa sebelumnya ia mendengar suara tembakan. Tapi saat ia ke TKP, kejadiannya sudah selesai. Uniknya, tidak ada satupun mayat pelaku di TKP, yang artinya ada orang lain yang membereskan mayat mereka. Jadi Mayor Jung menduga bahwa 58 terlibat dalam pembunuhan. Apalagi ia langsung pergi sebelum tentara datang. Tapi 58 menjelaskan kalau ia harus segera mengantar paket, mengingat dia adalah kurir yang membawa persediaan oksigen, jadi tidak boleh terlambat dalam pengantaran. Lalu kita kembali ke 9 tahun lalu, tepatnya di distrik pengungsi, di mana saat itu Mayor Jung dan tentara lain ditugaskan untuk membunuh para pengungsi. Sebenarnya Mayor Jung tidak tega melakukan misi tersebut. Lalu ia melihat seorang yang selamat dan diam-diam membawa pria tersebut. Ya, orang itu adalah Saul. Saat ini Mayor Jung bertanya mengenai penculikan yang terjadi. Namun Saul berkata bahwa dia tidak ingat dengan jelas. Kemudian Mayor Jung meminta Saul untuk kembali bersama teman-temannya dan berjuang agar bisa meraih cita-citanya, yaitu menjadi seorang kurir. Tak lupa Saul berterima kasih karena Mayor Jung telah menyelamatkannya dan merawatnya selama ini. Namun tetap saja, Saul merasa kalau kematian Sul'a adalah kesalahannya yang gagal melindunginya. Sehingga dia berniat menghukum dirinya sendiri dengan cara menantang para pemburu untuk mengeroyokinya. Bahkan ia meminta teman-teman yang kebetulan ada di sana untuk tidak ikut campur. Untuk pembangunan distrik A, mereka melibatkan beberapa tenaga kerja dari para pengungsi. Mereka diiming-imingi akan diberikan oksigen dan makanan selama 1 tahun. Setelah kejadian itu, Saul pingsan selama 2 hari. Sebelumnya teman-temannya harus berkelahi dengan para pemburu untuk menyelamatkan Saul. Di tempat berbeda, kita diperkenalkan dengan kurir 57. Sebelumnya 57 ditugaskan untuk menjadi kunci utama distrik umum. Tapi selama di sana ia sering mendengar tentang eksperimen yang melibatkan manusia.
sehingga membuat ia tidak tahan dan ingin mengundurkan diri menjadi juru kunci. Tapi Jejin ingin menugaskannya untuk yang terakhir kali untuk menjadi kunci distrik umum. Jika ia mau melakukannya, maka dia akan diberi tempat tinggal di distrik inti selamanya. Bahkan seluruh kehidupannya akan ditanggung. Sedangkan di distrik pengungsi, 58 mendapat informasi bahwa belakangan ini banyak anak-anak pengungsi yang hilang secara tidak wajar. Sebelum menghilang, diketahui kalau mereka pergi ke distrik pengungsi Gangnam. Hingga di malam itu, 58 dan beberapa rekannya menyusup ke lokasi. Dan setelah berhasil mengalahkan para penjaga, mereka melihat banyak anak-anak yang menjadi bahan eksperimen. Suatu pagi, 58 sengaja datang menemui kakek. Dia membawakan sesuatu yang katanya berasal dari distrik A. Dia juga menunjukkan peluru yang sebelumnya menembus kepala Sawol. Peluru itu terlihat rusak, namun Sawol baik-baik saja. Dari sana 58 menyimpulkan bahwa Sawol kebal akan peluru. 58 juga menduga bahwa Sawol adalah seorang mutan. Namun kakek baru tahu hal itu. Dulu, memang ayah Sawol bekerja di tambang oksianium dan tinggal di area radioaktif. Awalnya 58 ingin membawa Sawol bersamanya. Namun kakek menjelaskan bahwa keadaannya saat ini sangat buruk. Jadi untuk sementara Sawol akan tetap tinggal bersama kakek. Mayor Jung serta rekannya terus mencari pelaku pembunuhan yang terjadi pada Sul-A. Mereka juga mendapat informasi tentang penculikan yang sering terjadi di distrik umum. Mereka pun mulai mencari tahu orang-orang yang mungkin terlibat, termasuk kurir yang harusnya ditugaskan untuk mengantar oksigen ke rumah Sul-A, yaitu 57. Lalu Shin beralih ke pangkalan logistik, di mana saat 58 baru memarkirkan truknya, ia melihat truk 57 yang terbuka. Dan di dalamnya ia melihat 57 yang sedang gantung diri. Di sana 58 menginterogasinya dan mengetahui bahwa penculikan yang terjadi di distrik umum adalah ulah 57. 58 juga bertanya mengenai pria bertato yang kemarin menyerang Sul-A, tapi belum sempat menjelaskan. Tiba-tiba dia dibunuh dengan kendali jarak jauh. Sepertinya anggota Chon Myung dipasang alat itu untuk mencegah mereka membocorkan informasi. Chip itu juga ditanam di tubuh Oh Ji-won. By the way, Ji-won merupakan kakak dari 57 dan hampir saja ia menyusul adiknya tersebut. Seperti biasa, para kurir setiap hari akan melakukan latihan fisik dan bela diri. Seperti kali itu, terlihat kurir 41 yang berhasil mengalahkan lawannya dengan teknik bela diri yang ia punya. Di distrik pengungsi, saat itu disebar selebaran tentang seleksi untuk menjadi kurir. Setelah mendapat selebaran itu, tiba-tiba saja Sawol menghadang truk 58. Bukannya melambat, 58 malah memacu mobilnya lebih cepat. Kita kembali sebentar ke pembantaian distrik pengungsi 9 tahun silam. Saat itu, terlihat 58 dan beberapa warga yang berusaha melawan para tentara. Namun satu persatu teman-temannya harus tewas dan menyisakan ia sendiri. Hingga setelah perlawanannya, ia pun harus tertembak. Setelahnya para tentara mengumpulkan mayat mereka untuk dibakar. Tapi siapa sangka, 58 ternyata kebal dari peluru dan malah mereka semua yang tewas. Lalu kembali lagi ke masa sekarang, saat Sawol hampir merenggang nyawa. Kemudian 58 turun dan menghampirinya. Di sana Sawol menunjukkan selebaran tentang seleksi kurir dan ia ingin 58 mengajarinya agar bisa menang dalam seleksi. Tapi 58 ingin Sawol membuktikan dirinya dengan usahanya sendiri, bukan dengan bantuannya. Di sisi lain, Mayor Jung mendapat informasi kalau 58 mengumpulkan pasukannya di satu tempat. Di sana mereka membahas tentang tujuan penculikan. Dan diduga orang-orang yang diculik akan dijadikan sebagai objek eksperimen. Diketahui juga bahwa para penculik hanya mengincar anak tambang karena menduga bahwa mereka adalah mutan. Seperti Sawol yang ternyata memiliki tulang yang terbuat dari logam serta pemulihannya yang lebih cepat dari manusia pada umumnya. Saat diskusi berlangsung, 58 menyadari ada yang menguping pembicaraan mereka yang ternyata Mayor Jung dan pasukannya sudah tiba di lokasi. Karena tidak menemukan kecurigaan, Mayor Jung mengajak 58 melanjutkan obrolan mereka kemarin. Setelah menyelidiki,
Mayarjung menemukan bahwa penculikan hanya terjadi ketika 57 sedang cuti. Jadi ia menduga kalau 57 adalah juru kunci di distrik umum. Dia juga tewas saat pencarian pelaku dan alasan kematiannya sangat tidak logis, yaitu kelelahan bekerja. Kemudian 58 pun menjelaskan bahwa 57 mati dibunuh dan ia adalah saksi mata yang melihat 57 dibunuh dengan kendali jarak jauh. 58 juga menemukan ada tato di belakang leher pelaku penculikan. Dan penculikan tidak hanya terjadi di distrik umum, bahkan para remaja di distrik pengungsi juga ikut diculik. Hari itu adalah hari seleksi untuk Sawol. Dia lantas datang ke lokasi dan memberanikan diri melewati pintu yang disebut sebagai pintu neraka. Di dalamnya ia melihat kurir 58 dan 41. Dan kali itu yang akan menjadi lawan tesnya adalah kurir 58. Tapi Sawol bahkan tidak bisa menyentuhnya sama sekali dan 58 dapat dengan mudah menjatuhkannya. Tapi sebenarnya untuk menjadi kurir Sawol harus mendaftar dulu dan mengikuti alur seleksinya. Di sana para pendaftar lain sudah berkumpul dan hanya ada satu pemenang yang akan terpilih menjadi kurir. Bukan hanya Sawol, ternyata ketiga temannya juga ikut seleksi. Tapi mereka bertiga gagal dalam tes fisik. Pelamar juga dikelompokkan sesuai distrik masing-masing. Yang kali itu ada yang berasal dari distrik pengungsi dan distrik umum. Bagi warga distrik umum akan mudah untuk melakukan registrasi. Sementara warga pengungsi yang tidak terdaftar identitasnya akan diberi identitas yang baru. Seperti Sawol yang sekarang dikenal sebagai 034. Untuk meningkatkan kemampuannya, 58 dan anggotanya memberi Sawol sedikit pelatihan. Dan putaran pertama seleksi kurir pun dimulai, di mana satu orang pemenang akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oksigen tiap ruangan akan diblokir saat pertandingan dimulai, di mana permainan kali itu yaitu mereka harus bertarung satu sama lain hingga oksigen di ruangan itu habis dan menyisakan satu pemenang di antara mereka. Untungnya karena sebelumnya ia dilatih oleh 58, kemampuan fisiknya jadi sedikit meningkat dan ia bisa mengimbangi lawan-lawannya sebelum tenaganya habis. Hingga saat oksigen tersisa 1%, Sawol mulai mengalami halusinasi dan ia juga diserang satu pesaingnya. Dan ia berhasil menjadi satu-satunya orang yang masih berdiri saat oksigen sudah terisi kembali. Juga ada beberapa pesaingnya dari grup lain yang akan menemaninya di putaran kedua, di mana jumlah mereka ada 8 orang dan Sawol merupakan satu-satunya perwakilan dari distrik pengungsi. Di malam harinya, 58 menembak supir mobil yang berjalan beriringan dengan bus di belakangnya, di mana para pekerja itu akan dibawa ke tambang oksianium untuk dibunuh. Untuk membuat seolah-olah tidak terlihat persekongkolan antara mereka, 58 sengaja menembak informannya. Kejadian itu langsung diketahui oleh Yusok. Lalu ia memanggil Mayor Jung, di mana ia ingin meminta data penduduk tiap distrik. Juga ia meminta bantuan Mayor untuk merelokasi penduduk. Setelah lulus tahap pertama, 58 kembali melatih Sawol, yang kali itu dia melatihnya dalam mengemudi. Dan misi dalam putaran kedua adalah mengantar paket hingga garis finish dengan aman. Di jalanan, pemburu sudah siap menunggu mereka. Mereka diperbolehkan menggunakan senjata untuk melawan pemburu, yang artinya mereka juga diperbolehkan membunuh para pemburu itu. Dua peserta yang berhasil mengantar paket ke tujuan akan maju ke putaran selanjutnya. Mereka juga memanggil kurir lain dan juga Yusok untuk menyaksikan pertandingan. Para pelamar akan berlomba sampai ke garis finish sembari dihantui para pemburu. Satu persatu peserta pun mulai gugur. Mereka juga menambah ketegangan dengan meruntuhkan gedung yang dilewati peserta. Melihat jalan yang dilalui sangat berbahaya, Sawol mengambil jalur lain. Dengan keahliannya, Sawol berhasil menghindar dari kejaran pemburu hingga tiba-tiba karena mobilnya terbalik, ia pun terpaksa keluar dari mobil dan berhadapan dengan para pemburu. Dia melihat mobil peserta lain yang terjebak. Sawol pun membantunya dengan imbalan diperbolehkan menumpang. Tapi para pemburu belum berhenti mengejar mereka dan sayangnya Hyunsu berhasil ditarik keluar dari mobil. Saat itu Sawol dihadapkan dengan pilihan sulit, di mana satu peserta sudah sampai di garis finish.
Dan ia harus dihadapkan dengan pilihan antara menyelamatkan Hyunsu atau menyusul langsung ke garis finish. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali dan membantu Hyunsu.